Hadirin yang kami hormati, di kesempatan kali ini kita akan mengupas salah satu di antara aturan Islam yang Allah Subhanahu wa taala tuangkan mengenai masalah bermuamalah dengan sesama. Bagaimana seorang muslim bisa mendapatkan jatah dalam kehidupan di dunia berupa rizki yang halal dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kebiasaan seusai salat subuh, begitu beliau salam, beliau membaca 3 doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala 3 hal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Yang ini menjadi modal dasar bagi manusia untuk menyesuaikan dirinya dengan semua aturan yang Allah turunkan. Wa rizqan thayyibah, dan rizki yang baik, rizki yang halal. Dan itu adalah modal bagi manusia untuk menjalani kehidupan ketika di dunia. Wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima, yang merupakan modal bagi kita untuk bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bagaimana semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawali hari-hari beliau dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rizki yang halal, mengajarkan kepada umatnya agar semangat di pagi hari mereka awali dengan memohon kepada Allah untuk mendapatkan penghasilan yang halal. Karena dalam Islam salah satu di antara yang ditekankan bagi setiap mukmin adalah bagaimana ketika dia bekerja, hasil yang dia dapatkan tidak menjadi sumber musibah kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kelebihan. Anda mukmin, Anda beriman, meyakini bahwasanya hidup tidak sekali. Setelah ini akan ada kehidupan yang kedua. Kehidupan ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena keyakinan kita bahwasanya kita akan menjalani hisab, maka kita mengakui atau kita berusaha jangan sampai harta yang kita miliki akan menjadi sumber masalah ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hadirin dimakan Allah, sebagai seorang mukmin, ketika mereka bekerja, yang dipikirkan bukan hanya sebatas bagaimana cara mendapatkan harta sebanyak-banyaknya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Yang ini adalah teori ekonomi konvensional. Tapi yang kita pikirkan adalah bagaimana harta yang kita dapatkan ini harta yang halal, mubah untuk dimanfaatkan, dan lebih dari itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis dari sahabat Amr ibn al-As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul kasbil atyab?" Ayyul kasbi al-atyab? Ya Rasulullah, penghasilan apakah yang paling bagus? Harta seperti apakah yang paling halal? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur." Penghasilan yang paling bagus adalah penghasilan seseorang dari jerih payahnya, hasil dari pekerjaannya, bukan hasil dari meminta-minta, bukan hasil dari warisan, bukan dari pemberian orang lain, tapi dari hasil usahanya dan kerjanya. Dan yang kedua, wa kullu bai'in mabrur, dan hasil keuntungan dari transaksi yang mabrur, transaksi yang dinilai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan transaksi yang baik, sampai beliau sebut dengan sebutan mabrur. Jadi kalau kita punya tetangga baru saja pulang dari haji, biasanya bagaimana Pak? Kita akan datang ke rumahnya untuk menyampaikan ucapan semoga haji yang mabrur plus ngalap berkah, minta zam-zam dan kurma. Sebenarnya semacam ini juga bisa kita berikan untuk kawan-kawan kita yang baru saja melakukan transaksi jual beli. Ada tetangga kita yang mungkin sukses jual beli
dia baru saja jual beli mobil atau jual beli rumah atau jual beli benda-benda yang penting. Kemudian kita datang ke rumahnya. Yang pertama mengucapkan semoga jadi jual beli yang mabrur, yang kedua ngalap berkah lagi. Baik, ini menunjukkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memotivasi para umatnya untuk memiliki penghasilan yang mabrur, dengan salah satu caranya adalah melakukan transaksi jual beli. Dan sebuah penghasilan jual beli disebut mabrur, keuntungan jual beli disebut sebagai keuntungan yang mabrur. Ketika yang pertama, keuntungan itu didapatkan dari hasil jual beli yang memenuhi semua persyaratan. Rukunnya terpenuhi, syaratnya terpenuhi. Dan yang kedua yang lebih penting adalah jual beli ini tidak meninggalkan sengketa, sehingga hasil dari transaksi disepakati oleh kedua belah pihak, dilakukan antaradin, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta kalian secara batil, kecuali harta yang kita dapatkan melalui perdagangan yang saling ridha di antara kalian. Transaksi yang tidak menimbulkan sengketa setelahnya, itulah transaksi yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beliau sebut penghasilan yang mabrur. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita untuk mendapatkan keuntungan, salah satunya dengan cara melakukan transaksi yang transparan, terbuka, dilakukan secara jujur dan terbuka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah mengatakan, al-mutabayyi'ani bil khiyar, antara penjual dan pembeli punya hak khiyar, malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah. Yang ini diistilahkan dengan khiyar apa? Selama keduanya belum berpisah namanya khiyar apa? Khiyar majlis. Khiyar itu hak untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan transaksi. Jika bentuknya dibatasi selama masih dalam sebuah majlis, berarti hak antara memilih atau membatalkan transaksi, hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi selama masih dalam satu majlis akad. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa in sadaqa wa bayyana, apabila keduanya jujur dan transparan, menjelaskan apa adanya sesuai dengan realita. Bagi penjual, dia jujur mengenai produknya. Dia tidak memuji barang yang dia jual yang tidak sesuai dengan realita, atau memuji dengan pujian yang berlebihan, yang tentu saja itu tidak sesuai dengan realita. Ada sebagian orang karena saking semangatnya biar barangnya laku, kadang dia memberikan pujian untuk barangnya yang itu tidak selayaknya dia berikan. Ini barang nomor 1 di dunia, atau ini produk top markotop paling nomor 1 di dunia, dan seterusnya. Gaya-gaya promosi semacam ini dilarang oleh para ulama. Kenapa demikian? Karena kalau dia sudah sampai menyatakan ini nomor 1, ini yang paling berkualitas dan seterusnya, berarti dia butuh survei, dia butuh data. Dan dia tidak punya data survei internasional, kecuali kalau kemudian dia punya lembaga survei internasional, biasanya produknya adalah nomor 1, boleh semacam itu. Atau misalnya produknya adalah produk yang tidak ada di belahan bumi yang lainnya. Contohnya apa? Tiwul nomor 1 di dunia. Nah, ini adanya cuma di Gunung Kidul, Pak ya. Di Karawang ada tiwul nggak, Pak? Nggak ada. Kalau hanya satu-satunya dia yang memproduksi, sah-sah saja. Baik. Rasulullah SAW menekankan, fa'in sadaqa wa bayyana. Kalau dia jujur dan dia menjelaskan transparan dengan transaksinya, burika fihima, burika lahuma fi bai'atihima, maka keduanya akan diberkahi dalam transaksinya, dalam jual belinya. Dan mohon untuk ditekankan, bahasanya yang dituntut untuk jujur tidak hanya penjual, pembeli juga dituntut untuk
jujur. Dari sisi mana? Dari sisi harga. Kadang ada sebagian pembeli yang dia tahu harga pasar. Barang ini sebenarnya mahal. Cuman ini kebetulan penjualnya kurang tahu update harga, kurang tahu perkembangan harga. Dijual dengan harga yang jauh lebih murah. Wah, ini kesempatan. Kemudian dia beli dengan harga yang murah. Tidak diberitahukan harga pasar yang aslinya. Semacam ini tidak boleh. Nanti kalau penjualnya tahu, dia punya hak khiyar, namanya khiyar ghaban. Khiyar ghaban. Khiyar karena dibodohi. Dan dia bisa nuntut. Saya tadi menjual barang dengan harga terlalu murah, jauh di bawah harga pasar. Dia bisa nuntut. Atau termasuk juga misalnya ada orang yang BU. Apa Pak? Butuh uang. Sekarang diganti BD ya, butuh duit. Sehingga karena dia merasa dia butuh uang, pokoknya yang penting targetnya adalah barang ini laku. Akhirnya dia menjual barang dengan harga banting-bantingan. Kondisi semacam ini, jika itu menyebabkan kerugian besar bagi penjual, maka nanti transaksinya bisa dibatalkan dengan menggunakan hak khiyar ghaban. Hak khiyar ghaban. Rasulullah SAW mengatakan, kalau penjual dan pembeli dia berusaha untuk jujur dan transparan, maka akan diberkahi transaksinya, diberkahi jual belinya. Yang ini menunjukkan salah satu di antara cara ngalap berkah adalah jual beli jujur dan transparan. Karena Nabi SAW menjanjikan, kalau ada orang yang bertransaksi dan mereka jujur dan transparan, maka transaksinya akan diberkahi. Sekarang banyak orang ngalap berkah di kuburan, ngalap berkah di rumahnya kiai. Nabi SAW sudah ngasih kunci ke kita Pak. Salah satu cara untuk ngalap berkah adalah lakukanlah jual beli yang jujur dan transparan. Setuju ya? Itu termasuk di antara bentuk ngalap berkah. Ngalap berkah kan bagaimana cara mendapatkan keberkahan. Karena ada ngalap berkah yang syirik dan ada ngalap berkah yang syar'i. Bagaimana kita bisa mendapatkan keberkahan yang syar'i? Ikuti hadis-hadis Nabi SAW yang di situ menyebutkan tentang keberkahan. Di sini ada keberkahan, di situ ada keberkahan. Itulah ngalap berkah yang syar'i. Contoh lain ngalap berkah yang syar'i yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ankihul ayama min ibadikum wa imaikum in iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli." Nikahkanlah orang-orang yang belum punya pasangan, baik di kalangan budak laki-laki maupun wanita, dan mereka yang merdeka. Kalau mereka miskin, akan diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya, dikasih kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, "Utlubul ghina bizzawaj." Carilah kekayaan dengan menikah. Nikah satu belum kaya, tambah nikah berikutnya. Berarti cara untuk mendapatkan kekayaan di antara yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran adalah dengan menikah. Semakin banyak menikah, semakin berpeluang. Begitu kira-kira ya. Ini ngalap berkah yang syar'i, betul Pak. Ngalap berkah yang syar'i. Maka kalau mau jadi pedagang, nikah dulu. Ini ada pedagang yang belum nikah? Ada, banyak ya. Nikah dulu biar lebih berkah. Baik. Kemudian sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in katama wa kadzaba. Kalau dua-duanya mereka menyembunyikan transaksi sehingga tidak sesuai dengan realita, dan mereka tidak transparan dan berdusta, lam yubarik fihima atau muhiqat barakatuhuma, maka keberkahan dari transaksi keduanya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya untungnya banyak, kayaknya penghasilannya besar, tapi bisa jadi dia tidak bisa memanfaatkan penghasilan itu secara maksimal karena keberkahannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan transaksi yang tidak transparan, melakukan transaksi yang tidak jujur. Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman baginya, meskipun bisa jadi keuntungannya besar, tapi ternyata itu tidak banyak memberikan manfaat baginya. Kemudian hadirin yang kami hormati, Rasulullah SAW juga menyebutkan salah satu kaidah dalam masalah
mengambil harta, agar harta yang kita dapatkan itu menjadi harta yang diberkahi. Dalam sebuah hadis terkait kebiasaan yang dilakukan oleh sahabat Hakim bin Hizam. Siapa Hakim bin Hizam? Hakim bin Hizam adalah keponakannya Khadijah radhiyallahu anha. Beliau masuk Islam ketika Fathu Mekah. Selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fathu Mekah, kemudian Hakim bin Hizam masuk Islam. Hakim ini punya kebiasaan buruk, suka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam minta harta yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya saking seringnya meminta, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pendidikan untuk Hakim. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Hakim, inna hadzal mala hadiratun hulwah." Sesungguhnya harta itu memang hijau dan manis. Hijau sedap dipandang, menarik untuk diambil, dan manis untuk dirasakan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Faman akhadahu bisakhawati nafsin, burika lahu fihi." Barang siapa yang mengambil harta itu dengan suasana sakhawatu nafsin. Apa itu sakhawatu nafsin? Dia mengambil harta dengan cara yang tidak terlalu bernafsu, tidak terlalu menggebu-gebu. Kalaupun itu memang bukan jatah rezekinya, dia tidak merasa kehilangan. Ada sebagian orang yang ini salah satu pernah dipraktekkan di toko di Madinah. Jadi ketika ada konsumen yang datang kepadanya, pemilik toko ini menyarankan, "Bapak beli saja di sebelah. Saya tadi sudah laku, sebelah belum laku." Karena dia yakin, kalau memang ini jatah rezeki saya, meskipun dia mubeng-mubeng cari toko yang lain, kalau memang itu jatah rezeki saya, pasti akan balik ke toko saya. Jadi menanamkan tawakal semacam ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin semua rezeki itu tidak akan hilang, telah dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala, membuat orang itu tidak merasa kehilangan ketika ada peluang untung yang tidak dia dapatkan. Rasanya sebenarnya saya itu bisa mendapatkan untung di sini, tapi kok ternyata hilang. Kalau dia yakin bahwasanya rezeki sudah ditetapkan, dia tidak akan merasa sedih, stres, merasa kehilangan, merasa tidak nyaman, karena dia yakin itu memang bukan jatah rezekinya. Dan itulah kelebihan seorang mukmin. Cuman kualitasnya berbeda-beda. Ada sebagian orang yang imannya sangat kuat, imannya luar biasa, sampai kejadian semacam ini tidak membuat dia merasa bersedih. Dan Nabi SAW mengatakan, orang mengambil harta dengan cara bisakhawati nafsin, dengan cara yang tidak terlalu bernafsu, suasana hati yang nyaman, burika lahu fihi, maka hartanya akan diberkahi. Sebaliknya, wa man akhadahu bi israfi nafsin, lam yubarik lahu fihi. Dan barang siapa yang mengambilnya dengan terlalu bernafsu, terlalu menggebu-gebu, maka tidak akan diberkahi hartanya. Kadang sampai direwangi meminta-minta, nyikut kanan kirinya, sampai direwangi sengketa dan seterusnya. Saya siap untuk sengketa membela hak saya. Model-model semacam ini yang sangat tidak disyariatkan dalam Islam. Betul, bisa jadi harta yang Anda dapatkan itu halal, namun ingat, di balik halal ada keberkahan. Yang kita inginkan tidak hanya sebatas halal, kita juga mengharapkan agar harta yang kita dapatkan halal dan berkah. Karena kita menghendaki harta itu bisa bermanfaat bagi kehidupan kita secara maksimal. Ini diantara prinsip yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana seorang muslim itu membangun perekonomiannya dalam kehidupannya. Dia berusaha untuk mengambil rezeki yang tidak hanya sebatas halal, tapi rezeki yang sekaligus bermartabat, punya nilai yang berharga dalam Islam. Karena itulah Rasulullah SAW sampai memberikan janji surga bagi mereka yang meninggalkan sengketa, meskipun bisa jadi dia berada di pihak yang benar. Nabi SAW mengatakan, "Ana za'imun birabdil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan." Saya menjamin dengan adanya tengah surga untuk orang ini. Saya menjamin orang ini bisa mendapatkan tengahnya surga. Dan sebuah tempat itu makin ke tengah makin bagus atau makin jelek? Kalau tempat itu tempat yang indah,
makin bagus. Tengahnya surga berarti itu surga pilihan. Saya menjamin dia akan mendapatkan tengahnya surga. Liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Bagi mereka yang sanggup untuk meninggalkan perselisihan, meninggalkan sengketa, meskipun bisa jadi dia berada di pihak yang benar. Maksudnya adalah sengketa dalam masalah dunia, rebutan dalam masalah harta. Ini berdasarkan perhitungan waris yang syar'i. Saya mendapatkan jatah sekian, ternyata diambil jatahnya oleh saudaranya, atau jatahnya diambil oleh orang lain, dan seterusnya. Setelah dia urus dengan nyaman, ternyata nggak berhasil. Kalaupun itu memang bukan jatah rezekinya, kemudian dia relakan, sikap semacam inilah yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mendapatkan janji tengahnya surga, meninggalkan sengketa meskipun dia di posisi yang berhak. Hadirin yang kami hormati, sumber masalah itu manusia di kanan kiri kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan semua orang yang ada di kanan kiri kita adalah potensi fitnah. Allah mengatakan, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Aku jadikan satu di antara kalian itu menjadi sumber fitnah bagi yang lain, sejauh mana kalian bisa bersabar. Terkadang penjual menjadi fitnah bagi pembelinya, pembeli menjadi sumber fitnah bagi penjualnya. Transaksi jual beli yang mereka lakukan begitu berpisah, ternyata meninggalkan sakit hati, meninggalkan suasana yang tidak nyaman, mungkin akan memicu mereka untuk sengketa. Disitulah kita diajarkan sebisa mungkin menjadi orang yang bersabar. Ketika ada orang yang menjadi sumber fitnah bagi kita, menggoda kondisi kita, jangan-jangan kita akan turun imannya, atau memicu kita untuk jadi serakah terhadap dunia, Allah ajarkan atas birun, sejauh mana kalian bisa bersabar, berusaha untuk meninggalkan sengketa, meskipun bisa jadi kita di posisi yang benar. Ini ada pembeli yang sangat resek misalnya ya, sudah beli mintanya macam-macam, setelah itu barangnya dikembalikan, nggak jadi beli. Sakit hati nggak Pak? Boleh nggak sakit hati? Boleh tidak sakit hati? Boleh saja, itu kan hak pemilik hati ya. Mau sakit hati silahkan. Cuman tolong diperhatikan, sekalipun kita sakit hati, hindari yang namanya sengketa. Sengketa untuk berebut dunia itu termasuk diantara contoh orang yang mengambil harta dengan bi'israfi nafsin, terlalu menggebu-gebu untuk mendapatkannya. Baik. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa transaksi jual beli itu hukum asalnya halal, hukum asalnya mubah. Dan Allah kontraskan transaksi jual beli dalam Al-Quran dengan transaksi apa? Dengan transaksi riba. Allah mengatakan, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Berarti cara yang paling mujarab, solusi yang paling tepat untuk menghilangkan semua bentuk riba adalah lakukanlah transaksi jual beli. Jual beli itu solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari riba. Terus bagaimana prinsipnya? Begini. Seperti ada yang sudah punya buku ini? Belum. Nanti Anda berhak untuk mendapatkannya dengan syarat tertentu. Dalam transaksi jual beli, dilihat dari cara pembayarannya, di situ ada 3. Ada jual beli barang ditukar dengan barang. Namanya apa? Barter. Kalau istilah kerennya bai' muqayyadah. Bai' muqayyadah, jual beli muqayyadah. Kemudian yang kedua, jual beli barang dengan uang. Namanya apa? Namanya jual beli ya, jual beli barang dengan uang. Yang ketiga, transaksi tukar menukar uang dengan uang. Ya, ini diistilahkan oleh para ulama dengan sarf. Tempat penukaran uang namanya masrif. Makanya bank itu disebut masrif karena dia menjadi tempat penukaran uang. Baik. Sekarang saya punya pertanyaan. Dari 3 bentuk transaksi tadi, dilihat dari alat tukarnya. Barang dengan barang,
uang dengan barang, uang dengan uang. Mana yang paling sulit untuk dilakukan? Uang dengan uang. Yang lain? Barang dengan barang atau uang dengan uang? Ada dua pendapat ya. Ulama beda pendapat. Mana transaksi yang paling sulit dilakukan? Barang dengan barang ataukah uang dengan uang? Mungkin dua pilihan ini yang sering membingungkan. Kalau kita perhatikan transaksi barter di masa silam, dulu nenek moyang kita, sebelum peredaran uang itu banyak, mereka yang paling banyak justru melakukan transaksi barter, barang dengan barang ditransaksikan. Dan secara teori, jika dalam sebuah masyarakat semakin sedikit komoditas, maka semakin mudah untuk dilakukan transaksi barter. Kalau yang mereka jumpai dalam kehidupan sehari-hari hanya seputar, kalau enggak beras, jagung, kacang, pitik, sama telur ya, ayam sama telur. Untuk melakukan transaksi barter gampang. Nyari orang yang butuh beras punya ayam, nyari orang yang punya beras butuh ayam, itu lebih mudah karena komoditasnya masih terbatas. Kemudian sejalan dengan perkembangan zaman, ketika komoditas itu semakin banyak, semakin beraneka ragam, melakukan transaksi barter lebih sulit, lebih susah. Seperti di zaman kita, Anda punya HP butuh jagung, cari orang yang punya jagung butuh HP, susah ya Pak? Susah ya. Sehingga barter hampir tidak mungkin dilakukan di zaman kita. Karena itulah kemudian solusi yang diberikan, ada alat tukar, ada uang. Baik. Sehingga hadirin yang dimakan Allah, kalau dari sisi masalah kemudahan, sebenarnya transaksi barter itu di masa silam lebih gampang dibandingkan pakai uang. Karena uang di waktu itu peredarannya masih terbatas. Tapi kalau kita lihat dari sisi aturan, tukar menukar uang dengan uang itu yang paling dibuat sulit dalam Islam. Karena uang dikategorikan dalam Islam sebagai benda ribawi, Sehingga kalau ini mau ditransaksikan, uang ditransaksikan dengan uang, Rasulullah SAW memberikan batasan yang ketat, dia harus dilakukan secara tunai dan kuantitasnya sama. Tidak boleh ada selisih dalam masalah ini. Enggak boleh ada selisih waktu tidak tunai. Misalnya Anda punya 50.000 mau ditukar pecahan, tapi kawannya cuma punya 30.000. Nanti 20.000-nya nyusul, mungkin 2 jam lagi atau 3 jam lagi. Ini boleh atau tidak? Tidak boleh. Nanti kalau itu terjadi, jatuhnya transaksi riba. Namanya riba apa? Riba nasi'ah. Riba karena ada penundaan. Yang satu 50.000, yang satu 30.000 plus 20.000 tertunda. Ini nantinya jadi riba nasi'ah, riba karena penundaan. Dan ini dilarang dalam Islam. Yang kedua harus tunai. Yang kedua harus sama kuantitasnya. Kita tidak boleh misalnya menukar 100.000 dengan pecahan 10.000, tapi jumlahnya nggak sama. 100.000 kalau pas mendekati Lebaran itu Pak ya, di pinggir jalan banyak sekali yang menawarkan penukaran uang. 100.000 ditukar pecahan 10.000 dapat berapa lembar? Dapat berapa lembar? 90 lembar. Untung ya. Untungnya banyak sekali Pak ya. 100.000 dapat 90 lembar 10.000. Dapat 9. Di situ 100.000 ditukar menjadi 90.000. Ini namanya riba apa? Riba fadl. Dan itu haram, dosa besar. Cuman Masya Allah kaum muslimin melakukan perbuatan riba semacam ini ketika bulan Ramadan, di siang hari mereka sedang berpuasa mendekati Lebaran. Padahal itu dosa besar. Sampai ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dengan tantangan perang. Wallahu alam, itu nasib puasanya bagaimana? Padahal itu dilakukan ketika bulan Ramadan, bulan yang mulia, dan maksiat dilakukan di waktu yang mulia,
dosanya lebih besar dibandingkan maksiat yang dilakukan di selain waktu yang mulia. Maksiat yang dilakukan di bulan Ramadan dosanya lebih besar dibandingkan maksiat yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Baik, kita kembali kepada tadi. Rasulullah SAW memberikan batasan yang ketat untuk transaksi uang dengan uang. Di situ tidak boleh sembarangan. Padahal kalau Anda melakukan transaksi barang dengan barang, ada yang tertunda, boleh enggak? Boleh tidak? Boleh saja. Tukar tambah motor misalnya. Motor A sama motor B. Motor A-nya sudah diserahkan, motor B-nya sebulan lagi, boleh enggak? Boleh saja, sah-sah saja. Karena benda semacam ini bukan barang ribawi. Tapi kalau uang dengan uang, Nabi SAW tidak mengizinkan. Jual beli motor kredit boleh enggak? Boleh. Karena benda semacam ini diperbolehkan untuk dilakukan dengan baik tidak tunai maupun tunai, baik tertunda maupun tidak tertunda, bebas. Termasuk kuantitasnya yang berbeda. Motor yang satu bernilai, motor yang satu kurang bernilai, ditukar boleh enggak? Boleh. Asal mau gitu aja ya. Nanti ada tambahannya. Baik. Ini menunjukkan adanya kebebasan untuk tukar menukar barang. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syarat yang ketat untuk tukar menukar uang. Kenapa bisa demikian? Karena dalam Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam menghendaki agar uang itu selamanya hanya menjadi alat tukar dan bukan komoditas. Karena kalau uang itu sudah menjadi komoditas, maka bisa dipastikan akan terjadi transaksi riba. Jual beli dikontraskan oleh Allah dengan riba. Jual beli itu fokusnya, latar belakangnya adalah barang atau jasa. Sementara riba fokusnya ada pada uang. Jual beli menitik beratkan komoditas adalah barang dan jasa. Kalau riba menitik beratkan komoditas adalah uang. Karena itulah hadirin dimuliakan Allah, jika dalam sebuah negara mereka sudah menitik beratkan fokus ekonominya ada pada uang, biasanya negara semacam ini peluang inflasinya besar. Negara semacam ini terjadinya inflasi relatif besar, seperti di Indonesia. Di Indonesia itu bank secara umum masih merajai perekonomian masyarakat kita dibandingkan unit produksi. Perusahaan dengan bank di tempat kita berimbang. Bahkan kadang ada beberapa tempat bank itu lebih dominan dibandingkan perusahaan. Anda bisa saksikan di beberapa pelosok, utang masyarakat itu lebih besar dibandingkan produksi mereka. Di beberapa daerah nelayan. Saya dari Lamongan, rumah saya dengan laut kurang lebih 100 meter, Pak. Jadi kalau terjadi tsunami hilang, Pak. Semoga tidak terjadi. Di situ ada sebagian kelompok masyarakat para nelayan itu kadang utangnya lebih besar daripada produksinya. Sehari kadang belum tentu bisa menghasilkan hasil laut yang maksimal, tapi utangnya setiap hari harus dia bayarkan. Ribanya bisa lebih besar dibandingkan penghasilannya. Nah, model semacam ini bank lebih menguasai dibandingkan unit produksi. Kalau ini terjadi di sebuah masyarakat, peluang terjadinya inflasi dan transaksi riba lebih besar. Karena dua hal ini bergandengan. Di mana ada transaksi riba, disitulah sumber inflasi. Di mana uang itu lebih dijadikan komoditas, disitulah peluang terjadinya transaksi riba lebih dominan. Karena riba itu atau karena transaksi yang ketika dia fokus pada uang sebagai komoditas, duit digesek dengan duit menghasilkan duit, jadilah riba. Itulah sumber transaksi riba. Ketika uang digesek dengan uang menghasilkan uang, itu riba. Tapi Islam menekankan yang dilakukan kaum muslimin adalah uang digesek dengan barang atau jasa kemudian menghasilkan keuntungan. Ini namanya keuntungan apa? Keuntungan jual beli, dan itu yang dihalalkan. Makanya dikontraskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi perhatian bagi kita.
Kalau kaum muslimin ingin kaya, membangun kejayaan ekonomi masyarakatnya, maka yang ditekankan adalah bagaimana membangun perekonomian itu dengan berbasis pada barang dan jasa. Produksinya lebih maksimal dibandingkan peredaran uang. Mungkin Anda yang ahli keuangan sering mendengar ada istilah hot money, duit panas, Pak ya. Ketika ada investor datang ke tempat kita, dia bawa duit banyak, kemudian naruh duit itu di negara kita, balik nggak dapat apa-apa. Ini berbahaya, Pak. Ini salah satu di antara cara untuk merusak perekonomian sebuah negara. Nanti bisa dipastikan inflasinya akan bertambah, karena kedatangan duit yang baru sementara produksinya tidak bertambah. Duitnya lebih banyak dibandingkan barang atau jasa. Tapi kalau Islam menekankan, seharusnya semaksimal mungkin barangnya lebih dominan, barang dan jasanya lebih dominan dibandingkan peredaran uang. Kita sudah punya pelajaran salah satu yang Allah berikan di dunia ini. Negeri mana yang nilai uangnya paling rendah, Pak? Zimbabwe, Pak ya. Jadi Anda tukar-menukar uang di situ, duitnya ditimbang, Pak. Kita kan nimbang itu kalau nggak beras, telur, minyak, Pak ya. Di situ yang ditimbang duit, Pak. Mau dipakai apa itu? Beli telur bawa segepok duit. Di situ harga satu telur berapa juta? Ya? Katanya jutaan ya. Satu telur sekian juta Zimbabwe. Wah, saya kaya raya ini, punya uang sekian juta. Tapi duit murah itu artinya nggak ada nilainya sama sekali. Cuman bisa dipakai bantal, ditumbuk-tumbuk. Yang ini salah satu di antara faktor ketika sebuah negara itu produksi dengan uangnya tidak berimbang. Duitnya lebih dominan dibandingkan uangnya. Orang lebih suka menjadikan uang sebagai komoditas dibandingkan barang atau jasa. Makanya jamaah yang dimulakan Allah, bank itu sumber inflasi di semua negara. Kalau bank itu dominan, dia menguasai sistem perekonomian masyarakat, maka bisa dipastikan inflasi di tempat itu tidak bisa dihentikan, karena dia lebih dominan. Sebaliknya, jika sebuah negara unit produksinya lebih maksimal, biasanya negara semacam ini nilai inflasinya lebih bisa ditekan. Ada sebagian orang yang punya prinsip begini, gunakanlah dinar dan dirham untuk menekan inflasi, dan jangan gunakan uang kartal, baik uang dengan kertas maupun logam, karena ini sumber inflasi. Tapi pernyataan semacam ini tidak terbukti secara dalil maupun realita. Pertimbangan secara dalil, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan kejadian inflasi yang pernah dialami di zaman Nabi Muhammad SAW. Sampai kata Anas, para sahabat mendatangi Nabi SAW memohon kepada beliau agar menurunkan harga, karena inflasi ketika itu sampai tidak bisa ditanggung oleh para sahabat. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, laqad ghala si'ru fasa'ir lana. Ya Rasulullah, harga-harga barang telah naik, tolong tetapkan harga untuk kami, turunkan harga untuk kami. Sudah ada peringatannya. Sebentar lagi, 5 menit lagi insyaallah. Ini sholat apa, Pak? Suruh, bukan subuh yang kedua ya, bukan ya? Sholat suruh. Baik. Dalam hadis ini Anas bin Malik menceritakan kejadian inflasi yang pernah dialami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal ketika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, alat transaksi yang dipakai itu apa? Alat tukarnya apa? Dinar dan dirham. Uang kartal belum ada, Pak. Duit kertas apalagi ya? Yang logam selain dinar dirham belum ada. Kok bisa terjadi inflasi? Karena bukan jaminan kalau orang pakai dinar dirham bebas dari inflasi. Kemudian secara realita, di masa kita, di zaman kita, hampir semua negara sudah pakai uang kartal. Dinar dirham peredarannya terbatas karena kuantitas emas tidak berbanding dengan banyaknya jumlah umat manusia. Kalau semuanya harus pakai dinar dirham, nanti Anda nggak kebagian, Pak.
Jadi mau belanja nggak punya duit. Dinar dirhamnya belum dicetak. Baik. Semua negara di tempat kita, di zaman kita pakai uang kartal, uang kertas. Tapi ada banyak negara di zaman kita, ada beberapa negara di zaman kita, karena produksinya lebih maksimal dibandingkan peredaran uang, sampai nilai inflasinya itu minus. Contohnya di mana? Di Jepang, Pak ya. Jepang itu deflasi, bukan inflasi. Makanya di situ suku bunganya negatif. Anda nabung itu bukan duit Anda bertambah, Anda nggak bakalan dapat bunga ketika nabung. Anda nabung di Jepang itu duitnya berkurang, karena suku bunganya negatif. Sehingga ketika di sebuah negara unit produksinya lebih maksimal, barang dan jasa peredarannya lebih banyak, nanti peluang terjadinya inflasi lebih rendah. Dan itulah yang ditekankan dalam Islam. Seperti Saudi, peredaran barang jasanya lebih maksimal dibandingkan peredaran uangnya. Orang bisa kaya dengan fasilitas yang ada, sampai dia bisa mendapatkan fasilitas barang dan jasa tanpa harus membayar. Itu yang ditekankan dalam Islam. Anda bisa naik kendaraan nggak usah pakai duit, naik kereta nggak usah mengeluarkan duit, bila perlu naik pesawat gratis, biaya kesehatan gratis, pendidikan gratis. Itu jika sebuah negara barang dan jasanya lebih dominan, lebih maksimal. Sampai pada puncaknya ketika semua orang punya fasilitas itu, dia tidak perlu menggunakan duit. Kita bisa saksikan kejadian yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Isa bersama Imam Mahdi. Beliau memimpin kaum muslimin. Dajjal mati, orang-orang Yahudi dimusnahkan. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj sudah dimusnahkan, kaum muslimin hidup dalam kejayaan selama berapa tahun? 1400 tahun, nggak kepanjangan ini Pak. Selama 7 tahun mereka dipimpin oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam selama 7 tahun dalam kondisi luar biasa jayanya. Sampai ketika itu tidak ada orang yang mau menerima zakat. Berarti tidak ada kategori orang miskin, itu nggak ada. Sedekah sudah ditolak. Mumpung sekarang masih banyak orang yang menerima sedekah Pak. Partner Anda untuk dapat pahala masih ada. Mereka yang hidup di zaman Nabi Isa alaihissalatu wassalam, di zaman Imam Mahdi, mengeluarkan duit gak ada yang mau menerima. Semuanya sudah berkecukupan, semuanya sudah mendapatkan fasilitas. Ketika kejayaan itu didapatkan, barang dan jasa lebih dominan. Dan itulah yang diinginkan dalam Islam. Model semacam inilah yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan melakukan melalui isyarat firman-Nya, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Jual beli berbasis pada barang dan jasa, sementara riba berbasis pada uang sebagai komoditas. Makanya kalau ada orang yang bertanya, kalau riba di bank itu dilarang, terus bagaimana solusi perekonomian bagi umat? Berarti pertanyaan semacam ini berangkat dari pikiran bank adalah sumber perekonomian bagi umat, basis perekonomian bagi umat, dan ini berbahaya. Model-model pikiran semacam ini ya yang berbahaya, karena uang sudah jadi komoditas. Jawabannya sederhana. Kalau ingin membangun perekonomian yang bagus di tengah masyarakat, di tengah umat, galakkan produksi barang dan jasa. Kembangkan barang dan jasa lebih maksimal, lebih dominan dibandingkan uang. Itu yang kira-kira bisa kita jadikan sebagai pengantar.